Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kebenaran yang hidup di dalam kita. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami topik ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 7, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah janji yang akan terjadi setelah kita melakukan perintah di ayat 6, yaitu jangan khawatir, tapi berdoa dan bersyukur. Apa saja yang terkandung dalam janji ini? Mari kita lihat dengan singkat. Pertama, damai sejahtera yang melampaui akal. Mungkin dapat dikatakan bahwa damai yang tidak masuk akal. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika berhadapan dengan masalah-masalah kita, logika atau akal kita berkata, masalahnya masih ada, tagihannya belum dibayar, kamu harusnya panik. Kamu harusnya stres. Tetapi damai sejahtera Allah berkata, memang masalahnya masih ada, tapi hatimu boleh tenang karena ada Allah yang akan menyediakan jalan keluar. Ini adalah ketenangan batin yang ajaib, yang hadir meskipun situasinya belum berubah. Kedua, Allah akan memelihara. Ini adalah kuncinya. Kata memelihara di sini dalam bahasa aslinya sering dikaitkan dengan militer yang sangat kuat. Bayangkan, hati dan pikiran adalah sebuah kota penting, dan kekhawatiran, ketakutan, pikiran negatif adalah musuh yang mau menyerbu kota itu. Nah, kata memelihara ini berarti menempatkan pasukan penjaga garnisun di sekeliling kota itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa Filipi 4 ayat 7 adalah janji Tuhan. Jika kamu sudah menyerahkan kekhawatiranmu lewat doa, maka di ayat 7, damai sejahteraku yang tidak masuk akal itu akan bertindak sebagai pasukan penjaga elit. Pasukan ini akan berjaga-jaga di gerbang hati dan pikiranmu 24 jam sehari. Ketika si kekhawatiran dan si ketakutan mencoba masuk, pasukan penjaga atau damai sejahtera ini akan menghalangi mereka di pintu dan berkata, berhenti, dilarang masuk, kota ini sudah dijaga. Ini bukanlah janji bahwa Tuhan akan langsung menghilangkan masalah atau musuh di luar. Ini adalah janji bahwa Dia akan menjaga hati kita atau kota kita tetap aman di tengah masalah. Oleh sebab itu, ketika kita merasakan kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan mulai muncul, sekecil apapun itu jangan hanya duduk di dalamnya. Jangan melawannya dengan kekuatan sendiri dan jangan menyimpannya. Segera gunakan itu sebagai alarm untuk mengajak kita berdoa. Tukarkan kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan itu dengan berdoa. Berhenti sejenak, sebutkan secara spesifik apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Kita harus dengan sengaja membuat diri kita untuk menemukan satu hal untuk disyukuri terkait situasi itu. Lalu, serahkan hasilnya kepadanya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu berada di sebelah kita, mendampingi kita dalam setiap musim hidup kita. Inilah kebenaran Allah, dan Dia tidak akan mengingkari kebenaran itu. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kekhawatiran spesifik apa? Apakah tentang pekerjaan, keluarga, masa depan, keuangan yang paling sering menyerbu pikiran dan hati kita dalam minggu ini? Apa reaksi pertama kita saat alarm kekhawatiran itu berbunyi?
Apakah kita langsung berdoa? Ataukah kita panik, mengeluh, atau mencoba menyelesaikannya sendiri dulu? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata jangan khawatir. Tapi kami mengaku itu adalah hal tersulit untuk dilakukan. Setiap kali alarm kekhawatiran berbunyi, reaksi umum kami adalah panik. Kami mencoba menjadi penjaga bagi hati dan pikiran kami sendiri, dan kami mendapati diri kami lelah, Tuhan. Kami tidak mau lagi menahan beban ini sendirian. Jadi, saat ini kami mau menukarkan kekhawatiran ini dengan damai sejahtera yang berasal dari Engkau saja. Dan seperti yang Engkau minta, kami mau belajar bersyukur di tengah situasi ini. Lindungi kami dari diri kami sendiri, dari kekhawatiran kami, kecemasan kami, dan ketakutan kami yang seringkali menggerogoti kami. Biarlah hati kami tenang, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.